kau mau tidak dengar? Silalai. Kau mau kami tidak membahas agama kan? Kau mau kita tidak membahas agama kan? Itu maumu kan? Iya. Itu maumu. Iya. Kau mau kami tidak membahas kitabmu? Iya. Ya. Ya. Ya, oke, baik. Kalau oke, baik. Keinginan oke. Oke, baik. Udah, sebentar. Keinginanmu itu akan kami penuhin. Mungkin Bang Juma langsung mengumandangkan, tetapi dengan syarat tunjukkan di teks original Bibelmu nama Allah. Silakan sekarang ini, biar berhenti kami. Itu aja. Sekarang bukan Allah yang kau bawakan sama Bang. Alah, kau paham nggak keinginan kami? Kalau mau selesai, kalau nggak usah tahankan lah. Saya. Ya tunjukkan aja. Tapi bukan Allah yang kau bawakan sama Abang. Paham nggak? Itu nama Tuhan kami, tunjukkan aja. Karena penistaan terhadap kami umat Islam, kami nggak terima. Tadinya kalau agama kau bawa sama Abang, pasti. Iya, ini dasarnya. Tunjukkan aja, buktikan aja kepada kami. Telepon orang teologi, telepon orang pendeta-pendeta, pastor Romo, semua panggil. Buktikan kepada kami. Udah itu aja, simple. Kalau bisa Tuhan aja kita panggil, bilang aja lah. Nah, ya udah, jangan kau marah kalau gitu. Jangan kau nggak terima kalau nggak bisa buktikan. Saya bukan marah, ada marah perubahan. Ya, Udah. Oke, udah Aki, saudaraku, udah nggak apa-apa. Udah, Silalai, udah. Saya rasa cukup ya. Udah. Udah itu Anda bukan kita. Itu Anda bukan kita. Saya netral di sini tuh. Saya tidak memihak. Yang benar saya benarkan, yang salah saya salahkan tuh. Yang dungu saya dungukan. Itu dia tuh poinnya tuh. Makanya kan aku netral penting udah. Dari awal pun udah juga ceritakan keluarga aku, sebagian dari keluarga aku orang Muslim. Oke, gini deh. Bahagia di dalam itu, Bang. Dan satu sama lain tak pernah kami menyinggung agama dia, di agama kami pun tak pernah menyinggung dia. Gitunya Bang cerita aku tadi kok. Iya, udah ya. Ini. Berdebat seperti ini Bang. Aku lebih aku kepingin aku berdebat seperti ini. Aku ilmuku semakin tambah loh Bang. Benar. That's the philosophy itu. Jadi, memang benar. Abang Blender ini terlalu. Udah jangan Allah tadi Bang. Udah lupakan. Udah gini Bu, Islam tidak pernah bersenggolan dengan Hindu, Islam tidak pernah bersenggolan dengan Buddha, Shinto, Konghucu atau agama lain, itu tidak pernah. Hanya ke Kristen. Kenapa? Karena ada kontradiksi dari pengajaran Kristen yang meminjam dari bahasa dan kisah dari Islam. Nah, itu dalam tanah teologi. Nah, coba tunggu ya. You jangan bantah dulu ya. Dan yang disampaikan Blender, tujuan manusia hidup adalah untuk mati tuh. Setelah mati ada kehidupan yang kekal, dan yang kekal itu adalah keselamatan, ikut kepada Tuhannya. Nah, makanya harus diuji tuh, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang tersesat. Karena dalam Islam memang diajarkan menyebarkan yang namanya ilmu kebaikan. Urusan dia mau menerima atau tidak itu urusan dia. Yang penting tugasnya selesai. Sama kalian juga beritakan Injil dalam Kekristenan. Nah, coba Bang Zuma monitor Bang Gurunda. Abang Rocky. Udah, iya. Tunggu Silalahi. Dengar dulu aku Bang. Bentar. Ini aku berputarakan Bang, bentar. Sama Bang Juma nanti langsung agama yang diingati sama saya. Ini memang agama, bukan politik ini. Kita bahas agama. Dengar dulu Bang. Dari awal tadi aku masuk ke room ini, apa aku bilang Bang? Keluarga aku sebagian ada orang Muslim. Sebagian besar dari kami ada Muslim, tapi tak pernah kami menyenggol agama satu sama lain. Biarlah rukun kami dengan agama masing-masing. Itu dia. Oke. Jadi artinya di sini teringati Allah. Jadi situlah. Jadi aku datang ke sini bukan meningati Allah loh Bang. Iya. Oke. Oke, saudaraku. Langsung emosi Abang Blender ini. Mau lihat saudaraku. Oke. Jadi berpola pikir yang luas lah kita tentang ini, Pak. Oke. Itu menarik tuh dibahas itu ya. Itu menarik dibahas. Mungkin Bang Zuma mau menanggapi, Bang? Iya, ini terkait dengan apa ini? Masih mengenai nama Tuhan kan? Iya, toleransi dan keselamatan, Bang. Iya, jadi gini. Kedewasaan kita di dalam bernegara, mungkin kita bisa sikapi dengan positif. Ayolah kita calling down semua. Positif. Ya, betul, positif. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ada yang bisa menjamin kita hidup sampai selamanya di Indonesia ini? Kan tidak.
Ya, betul. Siapa yang bisa menjamin anak keturunan kita besok itu masih bisa positif? Nah, oleh karena itulah saatnya lah kita benahi semua ini. Wadah ada, kekuatan ada, upaya ada, ya kan? Materi ada, kemudian kesempatan ada. Kenapa enggak kita satukan tekad untuk kemudian menghilangkan apa yang bisa menyebabkan kemudian perseteruan? Itu aja pun. Iya kan? Kalau sekiranya di Al-Quran ini ada sesuatu yang mungkin menjadi momok yang menurut orang-orang Kristen ke depannya generasi kita bisa terpecah karenanya, ayo silakan kita rembukkan apa di terjemahan Al-Quran yang mungkin menurut saudara Kristen itu keliru. Menurut sudut pandang keyakinan orang Kristen. Nah, sekarang kami pun demikian adanya. Bahwa apa yang tertuang di dalam original teks kitab saudara Kristen itu tidak sesuai dengan terjemahan. Terjemahan kitabnya saudara Kristen itu cenderung berwarna Al-Quran. Artinya gini bang, artinya gini. Bible, Biblika atau Tabiblia atau Gospel diibaratkan seorang TNI. Begitu kemudian masuk ke Indonesia, mereka menggunakan baju polisi. Padahal sejatinya dia adalah TNI. Harusnya ketika dia ada di Nusantara ini, harus menggunakan seragam TNI-nya. Jangan menggunakan pakaian polisi, kan itu melanggar. Anda memang TNI, tapi karena Anda menggunakan seragam polisi, maka Anda boleh dikatakan sebagai polisi gadungan. Ketika Anda menggunakan pakaian polisi untuk memperlihatkan kekhalayak banyak agar orang menilai Anda itu seorang polisi, berarti Anda sedang menipu. Anda sedang menjebak orang. Ada misi, ada tujuan yang ingin Anda raih di situ, tapi mencelakai pihak lain. Ada korban di sana. Nah, ini yang harus dibenahi. Ketika kemudian pakaian Bible ini pakaian TNI, maka silakan pakai pakaian itu. Kami Al-Quran pakaian polisi. Ini misalnya, ini analogi sederhana supaya mudah dipahami. Nah, maka tidak ada yang saling sikut satu sama lain. Karena masing-masing menggunakan pakaian masing-masing. Tapi yang terjadi sekarang ini bang, Bible, bahkan bukan hanya Bible-nya, oknum-oknum yang ada di dalam kekristenan itu, dalam misi penginjilan, pembebalan, mereka kemudian menggunakan simbol-simbol Islam yang mencederai kemudian hati, akidah, dan sangat syarat dengan pendangkalan akidah umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Inilah yang harus kita hentikan, supaya generasi berikutnya itu sudah ditancapkan kemudian pada benak mereka bahwa lakum dinukum waliyadin itu berjalan dengan baik di negara yang kita cinta ini. Kan kita tidak menginginkan negara ini bubar. Kita menginginkan negara kita ini menjadi nur wahid di dunia. Bisa menjadi contoh. Karena di Indonesia inilah mayoritas umat Islam sedunia. Maka di Indonesia ini harus menjadi contoh di atas bumi sebagai rahmat. Bahwa rahmat itu dimulai dari Indonesia ini. Di mana umat Islam kemudian mayoritas memberikan sinyal rahmatan lil alamin kepada seluruh penjuru bumi. Dengan cara apa? Jangan diusik. Karena umat Islam itu tidak suka diusik. Mengenai akidahnya umat Islam jangan disentuh. Umat Islam itu akan baik, mengayomi, melindungi selama akidahnya jangan disentuh. Tapi kalau akidah disentuh bang, hanya ada dua bagi kami, merdeka atau mati syahid. Itu aja. Berbeda dengan saudara Kristen. Di Kristen itu kasihi musuhmu, dikasih tampar pipi. Kalau yang kiri kasih yang kanan. Di Islam tak begitu. Tak ada kasihi musuh, di Islam tak ada. Musuh yang harus dihilangkan. Supaya bagaimana cara musuh itu dihilangkan? Ya disadarkan. Misalnya pencuri. Dia mencuri, ya dilarang. Jangan mencuri, tidak bagus.
Jangan menipu, nggak bagus. Nah sama, kami pun mengingatkan kepada saudara Kristen, kalian tampil dengan cara tipu-tipu. Itu merusak NKRI, Bang. Merusak. Karena mencampur adukan sebuah keadaan di mana di dalamnya cakupannya adalah agama, keyakinan yang berbeda. Tetapi yang satu ini, karena saking maunya, ya, banyak yang masuk ke agamanya sehingga menghalalkan segala cara untuk melakukan upaya-upaya itu, meskipun upaya itu justru menodai agamanya sendiri. Contoh, orang Kristen mana ada? Kalau ditanya, apakah kamu percaya kepada Allah? Tidak, kami tidak menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Kata dia, bahkan tidak jarang mereka menghina Allah. Tapi coba lihat di kitabnya, bertaburan kata Allah di situ. Tapi supaya kata Allah ini tidak ketahuan bahwa ada yang punya, ini adalah hasil rampasan, maka orang Kristen diajari pengucapannya pun dengan cara-cara menipu. Mari saya buktikan ya, sederhana. Bahwa dari cara pengucapan aja itu sudah memperlihatkan tipuan dan sinyal bahwa memang itu adalah satu unsur kejahatan. Kalau ditanya A tambah B tambah B tambah A tambah H, orang Kristen akan membacanya Abbah. A tambah S tambah S tambah A tambah H, orang Kristen akan membacanya Asa. A tambah H tambah H tambah A tambah H, Aha. A tambah M tambah M tambah A tambah H, Amma. Pinternya orang Kristen. Tapi kalau ditanya A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Allah. Langsung jadi orang stroke. Kenapa? Karena di situ ada unsur yang bisa mereka jadikan sebagai alat untuk mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Di situ ada alat yang mereka bisa praktekkan untuk menggenapi perintah Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah inilah yang mencederai kita. Inilah yang mencederai kita. Sayangnya saudara Kristen ini, ketika kami tegakkan kemudian kebenekaragaman sebagai bangsa yang majemuk, ya kami malah terlapor, kami malah dianggap sebagai penghujat, penista, bubarkan api, ini adalah jaringan teroris, bla bla dan seterusnya. Padahal bukan kayak gitu caranya. Orang Kristen kasih, orang Islam rahmatan lil alamin. Wah, indah kali Indonesia ini. Kalau kita tak ada kemunafikan di dalamnya, yang Islam betul-betul rahmat, yang Kristen betul-betul kasih. Sayangnya Kristen ini kasih, tapi kasih Bible yang seakan-akan rasa-rasanya Quran. Sangat boleh jadi ke depannya kitab Lukas tak lagi disebut Injil Lukas. Tak lagi disebut Alkitab Lukas, tapi disebutnya Al-Quran Lukas. Kan lucu. Al-Quran Lukas, Al-Quran Yohanes, Al-Quran Matius. Ya bisa jadi. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ada keinginan untuk meraih banyak kemudian konsumen dengan cara-cara promosi yang tidak betul. Sangat boleh jadi nanti Rasul Paulus sallallahu alaihi wasallam, Rasul Paulus alaihi salam, bisa jadi ke depannya kayak gitu. Apabila para apologet ini kemudian dihentikan langkahnya, lalu kemudian materi-materi apologet ini dipenjarakan, dikungkung kemudian untuk bergerak, maka boleh jadi keturunan kami ke depannya itu tidak semudah sekarang lagi mereka untuk berpuasa, untuk bertarawih. Karena kenapa? Karena sudah minoritas. Seperti di Filipina, Singapura, dan seterusnya. Banyak. Spanyol, Andalusia. Tadinya negara Islam berubah menjadi negara Kristen. Kenapa? Karena tidak ada pejuang-pejuang tauhid di situ. Tidak ada kemudian para apologet Islam di sana, nggak ada. Mati suri. Mereka disibukkan dengan urusan duniawi. Tak ada yang peduli seperti ini. Nah, dengan kami peduli, sekelompok manusia dari kalangan Islam peduli dengan dakwah seperti ini, maka jangan diganggu. Ketika diganggu, 87% umat Islam di Indonesia ini akan bergemuruh. Sekali kami mengatakan Allahu Akbar satu komando, benar kata kiai kami, pasti itu, pasti. Di Islam itu, Bung, mau yang mereka pemabok,
mohon maaf, pemabok, peminum, tidak pernah sholat. Tapi ketika dia mendengarkan akidahnya disentuh, mereka diam, tapi mereka bergerak. Yang saya tahu di luar Islam, mohon maaf nih, ngancamnya, oh kencang kali. Oh paling hebat suaranya. Wah, 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 siapa yang mau ribut di sini? Giliran ada yang angkat tangan, nah langsung ciut. Kalau di Islam enggak. Islam itu diam, tapi ketika diganggu dia seperti lebah. Ketika dia diam, dia akan memberikan madu pada alam sekitarnya. Tapi ketika diganggu, sengatannya akan membuat kepala Anda benjol. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya, Salahi. Salahi. Mabuk tadi ni, muntah dia. Katanya. Leku. Salahi. Hei, Kaisar. Kaisar Nero. Kaisar. Halo bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Islam ya? Islam bang, Ya. nyimak aja Ya, dulu bang. Iya. Silalahi. Mabuk dia ni. Jadi muntah dia bah. Parah-parah kali bah. Sama jual beli tadi itu muntah. Iya, muntah. Aduh, ginilah kalau udah minum nih rusak kali bah. Gawat memang ajaran ini memang gila. Ini kan memang diharamkan kan minum kan, Bang Juma kan, mereka kan. Kalau diharamkan di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru mereka dijari. Aduh. Atau kurasa memang karena gitu ya. Karena apa ya? Dogma ini ya memang harus mabuk ya, biar nggak sadar gitu ya. Itulah mungkin ya. Makanya makan yang haram itu kan iblis bersarang kayak kepas tuh. Iblisnya di dalamnya ketua PAC, ketua DPP semua tuh ketuanya. Agak berat memang. Janganlah kamu minum air biasa saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dari tubuhmu sering lemah. 1 Timotius berapa itu? 5 nomor 23. Jadi gitu. iya, jangan kamu minum air putih biasa saja, melainkan campurkanlah, tambahkanlah anggur sedikit. Karena ada juga perintahnya, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang haram, tapi yang keluar itu. Jadi yang masuk ke dalam mulut itu halal semua. Mau kos kaki didorong masuk pakai sapu bisa. Ya, pokoknya yang masuk ke mulut. Orang sekarat, Aki. Ya. Kan disuruh kasih minum juga orang sekarat. Iya, pokoknya. Apalagi Orang Paulus yang mengatakan segala sesuatunya halal bagiku. Nah itu. Nah, lari kan, mabuk dia, mabuk. Lari kan. Parah bah, memang. Aduh. Memang ajarannya ini memang ya. Masalahnya bukan oknum, ajaran. Nah ini, bukan oknum. Kalau di Islam oknum. Ada staf saya dulu bang. Saya lagi rehat, diketuklah pintu ruangan saya sama staf lain kan. Bang, udah jam berapa ini? Udah tinggalkan dulu kerjaanmu itu, komputer aja terus kau. Ngopi kita ya? Iya udah. Janganlah kami dari lantai 2 turun tak. Kulihat tak ada yang berdiri di pintu. Mana security di sini semua? Ada pak di M3 belakang. Saya ke belakang, buka. Kau ngapain di sini? Alusius. Ini pak lagi makan kacang pak, istirahat. Kacang apa kau makan? Kacang 2 kelinci pak. Wih, kebetulan kan saya hobi makan kacang juga. Mana? Kacangnya mana? Ya udah habis pak. Habis pula gue bilang. Mana kulitnya? Kok buang sembarang lagi? Makan pak. Dimakan juga. Iya. Kenapa dimakan kulitnya? Kata dia justru kacang 2 kelinci itu bumbunya itu di kulit. Jadi kok punya dengan kulitnya? Iya pak. Dia bilang iya pak. Aduh Alusius. Malah dia banyak cerita kan. Itu belum berapa pak. Saya sangat bersyukur. Makan tikus ya? Di Makassar. Iya tikus. Dibikin sate sama dia. Dibikin sate sama dia. Saya enak di Makassar ini pak.
Saya meskipun gaji kecil, tapi saya suka. Kenapa? Binatang-binatangnya masih segar-segar. Maksud lo? Oh sering ini berburu? Iya pak, kupikir saya berburu di mana ini anak? Kemana ya pergi berburu di sini nggak ada hutan? Berburu apa rupanya kau? Rusa? Enggak pak. Di kos-kosan saya itu kucing pak di sana takut sama tikus. Hah? Maksudnya? Tikusnya besar-besar pak, enak-enak lagi dagingnya. Oh, gila, jadi kau makan? Makan pol, hanya bermodalkan kecap saset dengan lombok biji kata dia. Dibakar, tusuk pakai ini, pakai sapu lidi tuh, dibakar, kasih kecap, kasih lombok biji, udah makan enak. Gila. Terus kutanya, jadi di kampungmu ndak ada tikus? Ada pak, tapi jarang. Karena di kampung saya itu kalau ada nenek atau kakek yang sudah diperkirakan usianya sudah tak lama lagi, itu kita sudah begadang. Wah, bagus juga aku bilang persatuanmu ya. Bagus inimu, apa kekeluargaanmu. Tidak, Pak. Itu maksudnya daripada bikin susah kita selesaikan. Maksud lo apa? Ya kalau sudah nenek-nenek kan itu enak daging paha, daging dadanya. Wah, gila kau, aku bilang setan kau ya. Iya, Pak. Di kampung saya itu kayak begitu. Daripada bikin repot dijagain, ya mending diselesaikan aja. Gila kau ya. Besoknya saya ketemu dengan siapa? Dengan pamannya yang masuk India kantor. Ponakanmu semalam lucu kali cerita. Apa dicerita pak? Apalagi anak itu? Emang sembarang nih cerita. Katanya di kampung kayak gini. Oh tidak semua orang pak, tapi memang ada yang kayak gitu-gitu. Gila. Ternyata memang ada kata dia. Waduh, parah pak. Makan dimakan. Iya karena memang gak ada yang haram kan, gak ada yang haram. Iya kakek nenek. Oh iya, nggak ada aturan ya. Ya sama juga itu, teringat juga aku kemarin kayak gitu juga lah. Di sini kan bertetangga, bertoleransi, di Medan. Jadi yang perempuan ini istri-istri kan tetangga Kristen. Kalau pergi suaminya kerja, kumpul lah sama mama-mama di sini kan, sama-sama Islam, gosip lah di warung, cerita-cerita itu. Jadi yang perempuan ini cerita, aku tadi berantem lagi sama suamiku lah katanya. Loh, kenapa? Pening kali lakiku nih lah, si main pukul aja kerjanya. Loh, nggak bisa kok main pukul rutin kali kalian berantem ya? Iya, rupanya kalian nggak boleh cerai ya katanya di Kristen. Mana bisa kami cerai, sampai mati lah kayak gini terus. Loh, gimana kayak gitu? Kalau aku nggak berani lah kita, namanya kita mau bahagia. Jadi kalau misalkan dipukulin gitu, nggak boleh, gimana itu? Ya nanti pendeta yang datang, bilanglah Roh Kudus belum bersamamu lah, inilah, itulah. Kadang-kadang kan kita suntuk juga sebagai perempuan katanya. Kenapa? Namanya laki suap selingkuh. Kalau sudah selingkuh kan kita wanita, kan nggak boleh bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan katanya. Oh iya, masa kalian nggak boleh cerai? Nggak boleh, hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi kalau suami selingkuh bertahanlah. Pantas kurus kayak gini kau ya, makan hati kau ya. Yang cuman lagi tiba-tiba kuncitnya,